Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita mereview sebuah laptop dari Acer, yaitu adalah Acer Aspire 3 A314, di mana ini adalah sebuah laptop budget friendly yang menggunakan chipset terbaru dari AMD Ryzen 7000 series, yaitu adalah Ryzen 3. Di mana di sini ada Ryzen 3 7000 series yang terbaru dari AMD yang menggunakan U series ya guys, di mana itu adalah hemat daya. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, juga jangan lupa follow sosial media review itu ya guys. Jadi mari kita review dari Acer Aspire 3 ini ya guys. Sebelum kita membahas detail review dari laptop ini, tentunya kita harus bahas detail spesifikasi yang ditaruhkan oleh laptop ini. Di mana laptop ini itu dibekali oleh chipset AMD Ryzen 3 7320U series 4 core 8 thread ya guys. Kemudian ditemani oleh VGA AMD Radeon yang terintegrasi dari prosesornya. Kemudian laptop ini juga dibekali oleh RAM 8GB dual channel ya guys. Dan kemudian laptop ini juga dibekali oleh SSD 512GB PCIe dengan speed yang bisa kalian lihat di layar kalian. Kemudian laptop ini juga dibekali oleh layar TFT 14 inch HD Plus ya guys. Jadi ya kalian bisa lihat untuk kualitasnya ya kurang lebih seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian. Kemudian dari sisi kelengkapan port sendiri, di sebelah kiri itu ada satu DC input, ada satu USB Type-C, kemudian satu port HDMI, dan satu port USB 3.2 ya guys. Kemudian di sisi kanan itu ada satu port Kensington lock, kemudian satu port USB 3.2, satu headphone jack 3,5 mm ya guys. Itu dia adalah detail spesifikasi dari laptop ini. Tentunya laptop ini punya spesifikasi yang cukup bagus untuk kelas harganya ya guys. Dan bagaimana detail reviewnya kita bahas ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya tentunya. Untuk performance harian itu lancar banget, smooth banget. Mau kalian pakai buat office, browsing, dengerin lagu, nonton film, itu lancar banget, tidak ada masalah. Multitasking ringan, pindah-pindah aplikasi itu lancar, smooth banget di laptop ini ya guys. Itu berkat juga chipsetnya yang memang kencang di kelas harganya ya guys. Dan bagaimana dengan untuk benchmark sendiri, kita uji coba menggunakan Cinebench R23. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian, baik single core maupun multicore-nya. Kemudian kita uji coba menggunakan Geekbench 6. Kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark. Kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark. Kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall secara benchmark ini memang menunjukkan sebuah laptop di rentang harga 6 jutaan yang menurut kita punya performance yang bagus ya guys. Dan bagaimana dengan untuk gaming sendiri, kita uji coba game PUBG itu masih oke kok guys. Untuk penggunaan game PUBG masih acceptable meskipun memang kita tidak bisa pakai setting rata kanan, pasti setting rata kiri ya guys. Kemudian untuk bagaimana dengan editing video, menurut kita memang masih agak sedikit kurang pas untuk laptop ini dipakai editing video karena layarnya juga belum 100% sRGB. Jadi memang kurang pas untuk editing video dan performanya juga agak pas-pasan untuk editing video karena tidak dibekali oleh juga VGA tambahan dan terbatas dengan RAM-nya 8GB ya guys. Kemudian seperti yang kita sudah mention, di mana layarnya di sini masih menggunakan layar TFT, yang dimana itu tidak 100% sRGB, yang dimana itu artinya tidak cocok untuk kalian yang pakai buat video editing, untuk color grading, kemudian ataupun kalian yang desain grafis. Ini meskipun punya powerful yang untuk pengolahan gambar, tapi menurut kita karena layarnya belum 100% sRGB agak disayangkan aja, jadi kurang cocok juga buat desain ya guys. Kemudian dari sisi keyboard dan touchpad menurut kita ini nyaman banget meskipun secara keyboard tidak punya backlight keyboard ya guys. Kemudian dari sektor speaker menurut kita ini adalah menjadi kekurangan dari laptop ini yang memang menurut kita suaranya agak cempreng dan kurang oke guys. Menurut kita masih kurang maksimal guys untuk harganya. Dan ya mungkin ini perlu perbaikan oleh Acer untuk generasi selanjutnya ya guys.
Kemudian dari sisi baterai life sendiri, laptop ini bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian selama pengujian kita untuk nonton video. Dan untuk penggunaan Office ringan dan multitasking ringan bisa sampai 6 jam pemakaian. Tergantung seberapa heavy, seberapa intensitas penggunaan kalian ya guys. Kemudian dari sisi kamera webcam menurut kita termasuk agak sedikit kurang, tapi ya masih ya plus minus ya guys, untuk harganya itu masih antara cukup atau masih agak sedikit kurang ya antara itu ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel kamera webcamnya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera webcam dari laptop Acer Aspire 3 A314 ini. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kameranya kalau kita gunakan buat Zoom meeting, Google Meet dalam kondisi cahaya indoor saja. Jadi tanpa bantuan lighting kurang lebih seperti ini ya. Memang masih banyak terasa noise-nya ya. Kita bisa bilang ya masih termasuk cukupan lah guys, meskipun apa namanya, kadang-kadang bisa dibilang agak sedikit kurang dalam kondisi low light ya guys. Tapi overall menurut kalian gimana? Untuk kualitas suaranya seperti apa? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar, dan menurut kita sih termasuk ya cukupan aja sih guys. Tapi ini beberapa dari review gadget mungkin bisa berbeda dan menurut kalian tidak masalah. Silahkan tulis di komentar dengan kualitas kamera webcam dari laptop ini ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, laptop ini tidak dibekali oleh fingerprint scanner ataupun Windows Hello ya guys. Kemudian kalau kalian mau buka tutup layar dari laptop ini tidak bisa menggunakan satu tangan, yang artinya kalian harus menggunakan dua tangan ya guys. Kemudian dari sisi berat sendiri, laptop ini termasuk cukup ringan untuk dibawa kemana-mana ya guys. Itu dia tadi detail review dari laptop ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review laptop ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita sendiri, laptop ini memang laptop yang budget friendly untuk penggunaan Office ya guys. Jadi memang sudah enak banget buat penggunaan Office. Buat sehari-hari aja, buat browsing, buat nonton. Selama kalian pakai headset itu masih oke kok guys. Overall, ini memang bukan ditujukan untuk laptop yang high performance karena harganya juga harga 6 jutaan. Tapi ini adalah sebuah laptop yang punya performance yang cukup banget buat penggunaan Office dan penggunaan sehari-hari ya guys. Dan itu adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus berkomentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.